Sangat mirip seseorang. Bab 90. Ditutupi lagi wajahnya dengan rambut keemasannya. Ini pasti tidak mungkin lagi Rehan bisa mengenalinya. Biarin kampungan, yang penting tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sebaiknya lebih cepat meninggalkan tempat ini, lebih aman. Yuki menekan-nekan bel meja tetapi tidak berbunyi. Mengapa bisa pas rusak di saat yang tidak pas? Mau panggil, khawatir nanti Rehan bisa mengenali suaranya. Dia berusaha dengan main mata. Mudah-mudahan ada pelayan yang melihatnya. Tidak ada pelayan yang memandang ke arahnya. Malah Ethan yang melihat dia dengan pandangan yang aneh. Yuki kaget tidak kepalang dan batalkan rencananya untuk pergi. Semoga mereka cepat selesai dan pergi dari sini. Yuki menunduk berpura-pura minum dan menguping pembicaraan Ethan dan Rehan. Han, Yukimu ada berita? Tiba-tiba terdengar namanya disebut, membuat jantungnya lebih cepat lagi berdebar-debar. Apa? Rehan masih mencarinya? Ya Tuhan, kalau dia lihat Yuki ada persis di depannya, mampuslah dia. Yuki saking takutnya tanpa sadar sendok yang dipegang mengeluarkan suara getaran dari benturan gelas. Yuki cepat melihat ke arah mereka. Untung saja suara tadi tidak menarik perhatian mereka. Yuki menarik napas dan merasa sedikit tenang dan berlanjut fokus pada jawaban Rehan. Belum. Rehan menjawab dengan tenang, tetapi terdengar ada kesedihan dalam suaranya. Yuki yang biasanya ceroboh bisa merasakannya juga. Timbul perasaan aneh dalam hatinya. Perasaan apakah ini? Sedih atau nyaman? Ethan menepuk tangan Rehan. Memang bukan barang milikmu. Janganlah dipaksa. Nanti malam ke klubku saja. Aku pilihkan beberapa yang mudah belia buat kamu. Rehan cemberut. Yang di tempat kamu semua barang bekas. Aku tidak berminat. Ethan bercanda dan berkata, Tuan Rehan sekarang sudah berubah menjadi alim ya. Rehan meliriknya dan berdiam. Ethan meluruskan badannya dengan serius bertanya. Han, apa mungkin kamu menjadi alim karena Yuki? Rehan membalas dengan pukulan pada bahunya. Lalu tertawalah Ethan. Benar tebakanku. Ternyata Yuki itu hebat juga. Bisa membuat kamu berubah. Yuki dengan tegang menguping pembicaraan mereka. Dari tadi menunduk terus dan napas saja tidak berani bersuara. Takut sampai ketahuan. Tiba-tiba telepon Yuki berdering. Gawat, cepat dimatikan. Berhenti sedetik, berdering lagi. Ada apa Rena menelpon terus-menerus? Tetapi Yuki tidak berani mengangkat telepon. Gerakan Yuki yang gugup dan tegang menarik perhatian Ethan. Dia sekedar melirik ke Yuki dan tiba-tiba berbalik lagi, seperti melihat sesuatu yang pernah dia kenal. Dengan lebih cermat, Ethan melihat Yuki. Bedak yang tebal sudah menutupi wajah aslinya. Wig warna emas yang murahan, dandanan yang berlebihan. Tidak, sudah pasti dia tidak mengenali wanita ini. Wanita ini hanya seorang asing yang mungkin ada sedikit kemiripan dengan orang yang pernah dia kenal.
Han, bagaimana proyek energi yang bekerja sama dengan Jerman? Mereka memulai membahas masalah bisnis. Yuki melihat telepon genggam yang sudah diganti silent. Ada 12 telepon masuk tak terjawab dari Rena. Dia pasti ada urusan penting sehingga dia tidak berhenti menghubunginya. Tetapi sekarang Yuki tidak bisa bersuara. Dia yakin kalau sampai Rehan mendengar pasti langsung mengenalinya. Bagaimanapun, dia harus mengatasi ini walaupun sedikit berisiko. Supaya dia bisa cepat keluar dari sini dan menghubungi Rena. Daripada duduk di sini menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melihat ada pelayan yang menghampirinya. Dengan cepat Yuki menarik tangannya. Dengan bahasa isyarat, akhirnya dia berhasil. Wanita ini tadi masuk bisa bicara dengan normal. Tetapi sekarang mengapa berpura-pura menjadi bisu? Pelayan merasa bingung dan menyerahkan tagihan kepada Yuki. Yuki kaget melihat tagihan makanannya sampai jutaan. Mengapa begitu mahal? Mustahil. Dia sudah melihat harganya waktu pesan makanan. Tidak semahal ini. Yuki bertanya dengan bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Pelayan itu menjawab dengan angkuh. Di menu, harganya semua dalam hitungan pound sterling. Pound sterling? Menu lokal begitu, buat apa dihitung pound sterling? Ini sungguh penipuan. Kalau tahu begitu, sampai mati pun juga tidak bakal mau makan di sini. Sekarang bagaimana? Belum lagi biaya dokter. Uangnya tidak cukup untuk membayar sekarang. Mau hubungi Rena, tidak berani untuk bersuara. Ingin ambil uang di ATM, pelayannya tidak mempercayai, takut dia kabur. Rehan dan Ethan melihat ke arah Yuki yang membelakanginya. Yuki berusaha meminta diskon dengan bahasa isyarat. Dan ini sedikit menimbulkan berisik yang mengundang perhatian mereka berdua. Sepertinya wanita bisu itu tidak ada uang untuk membayar. Makanya pelayan itu tidak melepaskannya. Ethan sedang menyaksikan kejadian ini. Wanita hamil itu seleranya cukup tinggi. Melihat dandanannya yang cukup kampungan itu, tapi pesanannya cukup berkelas. Tidak kelihatan wanita ini berselera internasional juga. Rehan mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Mau makan dengan tenang saja tidak bisa, berisik. Sial amat sih. Tidak ada duit, mengapa berani makan di rumah makan? Membuat hilang nafsu makannya. Rehan mengangkat tangannya. Pelayan. Pelayan itu buru-buru menghampiri. Tamu ini bukan orang biasa, harus cepat dilayani. Tinggalkan dulu wanita hamil ini. Tuan, apakah Tuan membutuhkan sesuatu? Rehan meletakkan kartu kredit premium di atas meja. Dengan telunjuknya menunjuk ke arah Yuki dan dia berkata, "Bon wanita itu, bayar pakai ini." Dengan jelas sekali kata-katanya terdengar di telinga Yuki dan ini sungguh membuat dia terkejut. Rehan, ternyata masih ada sisi baiknya yang murah hati untuk membantu orang lain. Sedikit banyak ada andilnya juga yang berubah Rehan menjadi lebih baik. Yuki berpikir di hatinya dan merasa terhibur juga. Rehan berkata, "Cepat suruh dia keluar. Aku muak melihat penampilannya." Komentarnya itu bisa membuat muntah darah karena sakit hati.
Baguslah, Tuan Rehan orang berduit. Memang dari tadi juga aku ingin pergi supaya tidak melihat tingkahmu itu. Kamu tidak ingin lihat aku juga tidak sudi. Yuki mengomel dalam hati. Dengan kepala tertunduk, Yuki melangkah dengan cepat, ingin segera keluar dari sini. Tunggu. Sosok badan tinggi besar menghalangi langkahnya. Apalagi ini? Kepala Yuki hampir meledak. Seharusnya sudah aman. Memang iblis suka mencari kesempatan menyusahkan orang. Tuan Rehan sudah membayar bon kamu. Apakah tidak seharusnya kamu mengucapkan terima kasih? Suara Ethan terdengar dari atas kepalanya. Sok mengatur. Buat apa Ethan ikut mencampuri urusan orang lain? Yuki geram, hanya bisa mengomel di dalam hati. Melihat situasi ini memang tidak bisa terhindar lagi. Yuki harus menghadapi Rehan. Pura-pura menjadi orang bisu, Yuki datang ke hadapan Rehan dan memberikan hormat sambil menundukkan kepala. Rehan cuek dan tidak menghiraukannya. Sempurna. Yuki merasa lega karena sikap ini yang dia harapkan. Terima kasih Tuhan. Hatinya masih mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Tiba-tiba terasa ada tangan yang kuat menarik rantainya. Dari mana kamu dapatkan kalung ini? Terdengar suara Rehan yang sedingin es. Kalung ini hadiah ulang tahun dari ayahnya. Waktu itu, keadaan rumah sangatlah miskin. Ayahnya bekerja harian dan mengumpulkan uang, membeli kalung untuk Yuki sebagai hadiah. Model yang sangat biasa, tetapi mengandung kasih sayang ayahnya yang luar biasa. Yuki selalu memakai kalung ini, tidak pernah melepaskannya. Apakah karena kalung ini Rehan mengenalinya? Bagaimana ini? Saking tegang dan takutnya, terlihat butiran keringat terus-menerus berjatuhan dari seluruh tubuh Yuki. Dia berusaha tetap menutupi wajahnya dengan rambut palsunya. Yuki merasa sudah hampir kehabisan napas saat ini. Apa itu? Apa istimewa kalung itu? Ethan mendekat. Kalung yang sangat biasa, di mana saja banyak yang menjualnya. Tidak ada apa-apa, hanya pernah lihat ada orang yang memakai kalung yang sama. Sepertinya Ethan tahu mengapa dia bersikap begitu. Rehan melepaskan kalungnya dan melemparkan kembali ke arah Yuki. Yuki merasa lega. Dengan tulus dia membungkukkan badan, memberikan hormat kepada Rehan, bersiap untuk pergi. Berbalik buru-buru, dia menabrak pelayan yang sedang membawa kuah yang panas. Kuah panas yang masih mengeluarkan asap, tertuang semua di lengan Yuki. Yuki menjerit dan langsung sadar. Dia menutupi mulutnya dengan tangan. Khawatir Rehan mengenali suara seruannya itu. Nona, maaf, biar aku bersihkan. Pelayan itu sangat ketakutan. Kuah panas tersiram di badan tamu. Kalau tamu menuntut, dia bisa dalam masalah besar. Ya, Yuki tidak bersuara. Cepat-cepat dia menghentikan pelayan itu dan membersihkan kuahnya sendiri. Dia hanya ingin cepat meninggalkan tempat itu. Apakah nasib baiknya bisa membawa dia keluar dari sini? Ternyata tidak. Rehan sekali lagi menghalangi langkahnya. Sepertinya Yuki sedang dipermainkan iblis-iblis yang ingin menyiksanya.
Kaki panjang Rehan berdiri pas di depannya. Dengan suara dingin Rehan berkata, "Angkat kepalamu." Seruan Yuki tadi membuat Rehan curiga. Walaupun hati kecilnya menyatakan mustahil, tetapi dia ingin memastikan kalau itu bukan suara dari orang yang dia cari. Yuki menunduk. Dia berusaha mengeluarkan air mata supaya dandanannya tidak karuan dan Rehan pasti tidak mungkin mengenalinya. Tetapi usahanya tidak berhasil dan Rehan sudah sekali lagi mendesak, "Angkat." Untung cepat dia dapat akal dengan bantuan kuah tadi. Yuki menggosok ke matanya. Dengan ekspresi ketakutan dan sambil menangis, pelan-pelan Yuki mengangkat kepalanya.